Om Swastiastu. Para semeton sane wangen titiang, angkin titiang pacang aturang darang wacane, ancis rade, pondasi spiritual umat Hindu. Om Abhignastu Namaste. Om Swastiastu. Yang saya hormati para sulinggih, penandita, tokoh umat, serta seluruh umat Dharma yang saya cintai dan saya banggakan. Pada hari yang suci dan penuh berkah ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadapan Ide Sang Yang Widi Wase. Karena atas anugerahnya kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, dan kesempatan untuk berkumpul dalam suasana yang penuh kedamaian, guna menyucikan pikiran dan memperkuat keyakinan kita melalui Dharma Wacana ini. Adapun Dharma Wacana yang saya angkat ke ini adalah Pancasrada, fondasi spiritual umat Hindu. Sebagaimana kita ketahui bersama, agama Hindu bukan hanya sekedar sistem kepercayaan atau ritual semata, tetapi merupakan paduan hidup yang menyeluruh yang membimbing umat manusia menuju kehidupan yang selaras dengan dharma hukum alam semesta. Dalam menjalani kehidupan sebagaimana umat Hindu, kita tentu tidak lepas dari dasar-dasar keimanan yang menjadi fondasi dalam beragama, yang disebut dengan Pancasrada. Tanpa keyakinan yang kuat terhadap Pancasrada, ibarat bangunan tanpa fondasi, maka kehidupan beragama akan mudah goyah diterpa cobaan hidup. Secara etimologis, Pance yang berarti 5 dan Srada berarti keyakinan atau kepercayaan yang tulus di dalam. Maka Pancasrada berarti 5 keyakinan pokok dalam agama Hindu yang wajib dimiliki dan dipahami oleh setiap umat. Kelima keyakinan tersebut ada yang pertama ada Brahman, yaitu keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Ide Sang Yang Widi Wase. Kedua ada Atman, yaitu keyakinan akan adanya jiwa yang kekal di dalam setiap makhluk hidup. Ketiga ada Karmapala, yaitu keyakinan akan hukum sebab akibat dari setiap perbuatan. Yang keempat ada Samsara, yaitu keyakinan tentang kelahiran kembali atau reinkarnasi. Yang kelima ada Moksha, yaitu keyakinan bahwa tujuan akhir kehidupan adalah bersatu dengan Tuhan, terbebas dari kelahiran dan kematian. Adapun pengertian yang luas tentang 5 keyakinan tersebut, yang pertama ada keyakinan pada Brahman. Dalam Weda disebutkan Ekam Sad Viprah Bahudra Padanti, yaitu kebenaran itu satu. Orang jaksana menyebutnya dengan banyak nama. Ini menunjukkan bahwa Ide Sang Yang Widi Wase adalah satu, namun beliau bisa dimanifestasi dalam berbagai bentuk dan nama seperti Brahman, Wisnu, Siwa, Dewi Saraswati, dan lain-lain sebagainya. Keyakinan ini mengajarkan kita untuk tidak sempit dalam memandang Tuhan dan mendorong kita untuk saling menghormati antar sesama, karena semua sesama berasal dari sumber yang sama, yakni Brahman. Yang kedua ada keyakinan kepada Atman. Setiap makhluk hidup memiliki Atman yang merupakan percikan kecil dari Brahman. Atman bersifat kekal, tidak lahir dan tidak mati. Dalam Bhagavad Gita dijelaskan Na jayate miyate fa kadachi. Artinya,
Atman tidak pernah lahir dan tidak pernah mati. Ia tidak dilahirkan, tidak pernah ada waktu, ia tidak ada. Ia tidak hancur ketika tubuh hancur. Pemahaman tentang Atman membuat kita menghormati sesama bentuk kehidupan karena semua makhluk memiliki jiwa. Ini mendasari ajaran ahimsa, tidak menyakiti makhluk lain dan mendorong kita untuk hidup selaras dengan alam. Yang ketiga adalah keyakinan pada hukum karma pala. Hukum karma pala mengajarkan bahwa setiap perbuatan baik atau buruk akan kembali kepada pelakuan. Ini adalah hukum universal yang adil dan tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, umat Hindu diajak untuk selalu berpikir, berkata, dan berbuat yang baik. Bhagavad Gita menyatakan, karmanya padrikarastu, ma palesmu kadacana. Artinya, manusia hanya berhak atas perbuatannya, bukan atas hasilnya. Artinya, kita harus berbuat baik tanpa mengharapkan imbalan. Karena kebaikan yang sejati akan membuahkan hasil pada waktunya sesuai hukum alam. Keempat ada keyakinan pada samsara. Samsara adalah siklus kelahiran dan kematian yang dialami oleh setiap jiwa. Proses ini akan terus berulang sampai kita mencapai kesadaran penuh dan terbebas dari keterikatan duniawi. Reinkarnasi adalah bagian dari proses penyucian jiwa. Dengan memahami hal ini, kita diajak untuk terus memperbaiki diri dari satu kehidupan ke kehidupan berikutnya. Kita tidak menyalahkan nasib karena kehidupan saat ini adalah hasil dari karma kehidupan sebelumnya. Kelima ada keyakinan akan moksa. Moksa adalah kebebasan rohani. Bersatunya Atman dengan Brahman, lepas dari ikatan duniawi dan siklus kelahiran. Inilah tujuan utama kehidupan dalam agama Hindu. Moksa bukan sekedar konsep spiritual yang jauh dari bisa dimulai dari sekarang dengan hidup penuh kesadaran, tidak terikat oleh hawa nafsu dan menjalani hidup dengan dharma. Seorang yang sudah mencapai moksa tidak lagi dilahirkan tetapi bersatu kembali dengan sumbernya. Implementasi Pancasrada dalam kehidupan sehari-hari. Keyakinan pada Pancasrada bukan hanya untuk diketahui, tetapi untuk diamalkan. Berarti berapa cara penerapannya? Serada kepada Brahman melalui sembahyang, bakti, dan menghormati sesama manifestasi Tuhan. Serada kepada Atman, menghormati hidup sendiri dan makhluk lain. Serada kepada karma, berbuat baik, jujur, dan disiplin. Serada kepada samsara, tidak mengeluh tentang kehidupan, tapi terus belajar dan memperbaiki diri. Serada kepada moksa, mengurangi keterikatan ini, memperdalam spiritualitas, dan menebarkan cinta kasih. Sebagai penutup, agama yang saya cintai, Pancasrada adalah pilar utama kehidupan beragama Hindu. Tanpa keyakinan yang kuat terhadap kelima unsur ini, kehidupan spiritual kita akan rapuh
dan mudah tergoyahkan. Namun, dengan keyakinan yang teguh, kita akan mampu menjalani hidup dengan lebih tenang, bijaksana, dan bermakna. Marilah kita jadikan Pancasila bukan sekadar hafalan, tapi sebagai pegangan hidup, penuntun dalam setiap langkah, dan jalan menuju pembebasan sejati. Semoga Dharma Wacana ini membawa manfaat dan memperteguh strada bakti kita ke hadapan Ide Sang Widiwasena. Om Santi Santi Santi.